Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Pratama, NIM 2002010007, Prodi Rekayasa Sistem Komputer. Baiklah, di sini saya ingin mempresentasikan sedikit tugas yang telah diberikan untuk akhir semester ini yang berjudul Machine Learning. Baik, sebelum menuju pada proyek utama kita, ada baiknya kita kenal lebih dulu apa itu machine learning dan apa saja teknik-teknik yang ada pada machine learning ini. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence AI saat ini, belum banyak orang yang mengetahui bahwa kecerdasan buatan itu terdiri dari beberapa cabang. Salah satunya adalah machine learning atau pembelajaran mesin. Teknologi machine learning ini merupakan salah satu cabang dari AI. Sangat menarik perhatian. Kenapa? Karena machine learning merupakan mesin yang bisa belajar layaknya manusia. Kembali pada kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan pada pengaplikasiannya secara garis besar terbagi menjadi 7 cabang, yaitu Machine Learning Natural Language Processing, Express System, Vision, Speech, Planning, dan Robotic. Percabangan dari kecerdasan buatan tersebut dimaksudkan untuk mempersempit ruang lingkup saat pengembangan atau belajar AI. Karena pada dasarnya, kecerdasan buatan memiliki ruang lingkup yang sangat luas. Pengertian machine learning sendiri adalah teknologi machine learning adalah mesin yang dikembangkan untuk bisa belajar dan dengan sendirinya tanpa arahan dari pengguna. Pembelajaran mesin dikembangkan berdasarkan disiplin ilmu lainnya, seperti statistika, matematika, dan data mining. Sehingga mesin dapat belajar dengan menganalisa data tanpa perlu diprogram ulang atau diperintah. Dalam hal ini, machine learning memiliki kemampuan untuk memperoleh data yang ada dengan perintah ia sendiri. Machine learning juga dapat mempelajari data yang ada dan data yang ia peroleh sehingga bisa melakukan tugas tertentu. Tugas yang dapat dilakukan oleh machine learning sendiri ini pun sangat beragam, tergantung dari apa yang ia pelajari. Istilah machine learning pertama kali dikemukakan oleh beberapa ilmuwan matematika seperti Andreas Mary, Legendre, Thomas Bayes, dan Andrei Markov pada tahun 1920-an dengan mengemukakan dasar-dasar machine learning dan konsepnya. Sejak saat itu, machine learning banyak yang mengembangkan. Salah satu contoh dari penerapan machine learning yang cukup terkenal adalah Deep Blue yang dibuat oleh IBM pada tahun 1996. Deep Blue merupakan machine learning yang dikembangkan agar bisa belajar dan bermain catur. Deep Blue juga telah diuji coba dengan bermain catur melawan juara catur profesional, dan Deep Blue berhasil memenangkan pertandingan catur tersebut. Peran machine learning banyak membantu manusia dalam berbagai bidang. Bahkan saat ini penerapan machine learning dapat dengan mudah kamu temukan dalam kehidupan kamu sehari-hari. Misalnya, saat kamu menggunakan fitur face unlock untuk membuka perangkat smartphone kamu, atau saat kamu menjelajahi di internet atau media sosial.
kamu ya akan sering disuguhkan dengan beberapa iklan. Iklan-iklan yang dimunculkan juga merupakan hasil pengelolaan dari machine learning yang akan memberikan iklan sesuai dengan pribadi kamu. Sebenarnya masih banyak contoh dari penerapan machine learning yang sering kamu jumpai. Lalu pertanyaan yang gini, bagaimana machine learning dapat belajar? Ya, machine learning bisa belajar dan menganalisa data berdasarkan data yang diberikan saat awal pengembangan dan data saat machine learning sudah digunakan. Machine learning akan bekerja sesuai dengan teknik atau metode yang digunakan saat pengembangan. Adapun teknik-teknik yang digunakan machine learning yaitu ada dua teknik, yaitu supervised dan unsupervised. Teknik supervised learning merupakan teknik yang bisa kamu terapkan pada pembelajaran mesin yang bisa memberi informasi yang sudah ada pada data dengan memberikan label tertentu. Diharapkan teknik ini bisa memberikan target terhadap output yang dilakukan dengan membandingkan pengalaman belajar di masa depan. Lalu, di masa depan dengan membandingkan pengalaman belajar di masa lalu. Misalkan, kamu mempunyai sejumlah film nih yang sudah kamu beri label dengan kategori tertentu kan? Kamu juga memiliki film dengan kategori komedi, meliputi film seperti film 21 Jump Street dan Jumanji. Selain itu, kamu juga punya kategori lain nih. Misalkan kategori film horor seperti The Conjuring dan IT. Ketika kamu membeli film baru, maka kamu akan mengidentifikasi genre apa saja yang ada pada isi dari film tersebut. Setelah film teridentifikasi, barulah kamu akan menyimpan film tersebut pada kategori yang sesuai. Oke, kita lanjut ke teknik yang kedua, yaitu unsupervised learning. Seperti halnya judulnya, teknik unsupervised learning ini merupakan teknik yang bisa kamu terapkan pada machine learning yang digunakan pada data yang tidak memiliki informasi yang bisa diterapkan secara langsung. Diharapkan teknik ini dapat membantu menemukan struktur atau pola tersembunyi pada data yang tidak memiliki label. Sedikit berbeda dengan supervised ya. Kamu tidak memiliki data apapun yang akan dijadikan acuan sebelumnya. Misalkan kamu belum pernah sekalipun membeli film sama sekali. Akan tetapi pada suatu waktu kamu membeli sejumlah film dan ingin membaginya ke dalam beberapa kategori agar mudah untuk ditemukan. Tentunya, kamu akan mengidentifikasi film-film mana saja yang mirip dalam hal ini. Misalkan kamu mengidentifikasi berdasarkan dari genre film. Misalnya, kamu mempunyai film The Conjuring
maka kamu akan menyimpan film The Conjuring tersebut pada kategori film horor. Machine learning sendiri bekerja, cara kerja machine learning sendiri sebenarnya berbeda-beda sesuai dengan teknik atau metode pembelajaran seperti apa yang kamu gunakan pada machine learning tersebut. Namun, pada dasarnya, prinsip cara kerja pembelajaran mesin masih sama. Meliputi pengumpulan data, eksplorasi data, pemilihan model atau teknik, memberikan pelatihan terhadap model yang dipilih, dan mengevaluasi hasil dari machine learning. Untuk memahami cara kerja dari machine learning, mari kita ulas cara kerja dan beberapa penerapannya. Contohnya adalah AlphaGo. AlphaGo merupakan machine learning yang dikembangkan oleh Google. Saat awal dikembangkannya AlphaGo akan dilatih dengan memberikan 100.000 buku atau data pertandingan Go untuk ia pelajari. Setelah AlphaGo mempunyai bekal dan pengetahuan cara dan strategi bermain game Go dari mempelajari 100.000 data pertandingan Go tersebut, AlphaGo akan belajar kembali dengan bermain Go bersama dengan dirinya sendiri. Dan setiap kali ia kalah, ia akan memperbaiki cara ia bermain, dan proses bermain ini akan diulang-ulang sampai jutaan kali. Wah, bayangin, jika proses belajar kita diulang-ulangi sampai berjuta-juta kali, pasti hasilnya akan memuaskan. Perbaikan cara bermain AlphaGo dilakukan oleh dirinya sendiri berdasarkan pengalamannya saat ia bermain melawan dirinya sendiri atau saat melawan orang lain. AlphaGo juga bisa mensimulasikan beberapa pertandingan pada satu waktu secara bersamaan. Artinya, dalam satu waktu, ia bisa melakukan beberapa pertandingan Go sekaligus untuk dipelajari. Sehingga proses belajar dan pengalamannya bermain Go juga bisa lebih banyak dibandingkan manusia. Hal ini terbukti ketika AlphaGo bermain dengan juara dunia Go pada tahun 2016, dan ia bisa menjadi pemenangnya. Dari penerapan machine learning pada AlphaGo, kita bisa memahami bahwa machine learning akan terus belajar selama ia digunakan. Sama halnya seperti fitur deteksi wajah di foto yang dimiliki oleh Facebook. Ia akan belajar mengenal pola wajah kamu berdasarkan tanda yang kamu masukkan saat memposting sebuah foto dari orang yang kamu tandai. Pada foto tersebut, machine learning akan menjadikan informasi tersebut sebagai media untuk belajar. Jadi, tidak heran apabila machine learning sering digunakan, maka tingkat akurasinya dari hari ke hari semakin baik dibandingkan di awal-awal. Hal ini dikarenakan machine learning telah banyak belajar seiring waktu dan pemakaian machine learning oleh pengguna, seperti pada fitur deteksi wajah milik Facebook. Semakin banyak orang yang menggunakan fitur tersebut dan menandai orang-orang,
yang ada di foto, maka tingkat akurasi orang yang dideteksi pun semakin baik. Oke, baiklah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai machine learning dan cara kerjanya dan teknik-teknik yang digunakan oleh machine learning. Baiklah, kita lanjut ke contoh proyek sederhana machine learning yang akan saya tampilkan sebentar lagi. Oke, baiklah. Di sini saya sudah menyiapkan 30 data. Datanya adalah sebuah hubungan antara year experience atau lama waktunya seseorang bekerja dengan gaji. Ini yang dia dapatkan. Di sini contohnya 1,1, begitu dia akan memiliki gaji 39.343. Begitu dengan seterusnya. Dari 30 data ini, kita pengen nentuin nih atau prediksi berapa gaji yang pantas didapatkan seseorang dengan jumlah pengalaman sekian lama mereka bekerja. Datanya memang sangat sederhana, tapi prinsip-prinsip yang digunakan data machine learning ini bisa juga diaplikasikan untuk data yang lebih besar. Baik, langsung saja kita menuju ke Jupyter Notebook-nya. Di Jupyter Notebook ini kita sudah menyiapkan sebuah data yang saya ambil dari website. Datanya adalah salary.data sub data CSP. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah import pandas SPD. Kemudian setelah itu kita load data dalam salary.data CSP. Seperti biasa, yang saya lakukan adalah df.head. Itu adalah untuk melihat bagaimana struktur data tersebut secara langsung. Di sini kita mendapatkan 5 sampel teratas yang kita miliki. Setelah itu, kita perlu juga mengetikkan di f.info. Ini fungsinya untuk melihat deskripsi singkat yang kita miliki. Di sini dapat kita lihat rank indeksnya 30 entry dan 0 sampai 29. Untuk data kolomnya totalnya ada 22 kolom. Untuk year and price 30 non-null dengan float berbentuk float. Yang kemudian 30 ini adalah non-null, maksudnya adalah angka. Dan yang kemudian ada salary yang angkanya 30
berbentuk integer. TV float dan integer percent basis dari ayo ulang we anak anjing ya, anak koyo, anak babi. Baik, sekarang saya sudah ada di Jupyter Notebook. Di sini kita sudah menyiapkan sebuah data yang saya ambil dari website. Datanya adalah salary data GSP. Langsung masuk saja. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah import pandas SPD. Pada SPD yang ini ya. Lalu yang kedua itu kita load data salary yang ini, salary.data GSP yang tadi ya. Seperti biasa, yang saya lakukan adalah df.head. Itu adalah untuk melihat bagaimana struktur data tersebut secara langsung. Di sini dapat kita lihat ada 5 sampel teratas dimulai dari 0 sampai 4 yang kita miliki. Setelah itu kita perlu juga mengetikkan di fjoin info seperti ini untuk melihat deskripsi singkat yang kita miliki. Di sini dapat kita lihat range indeksnya adalah 30 entries 0 sampai dengan 29. Data kolom ada 2, dan yang penting juga yaitu year experience 30 0 yang bentuknya float, artinya sebuah angka, dan kemudian salary juga 30 0 berbentuk integer. Dari dua keterangan di sini yaitu year experience dan salary, kita bisa melihat bahwa angka sama-sama 30. Artinya kita tidak perlu lagi melakukan cleaning data karena tidak ada data yang hilang dari kedua data ini. Data yang hilang kedua memiliki data 30 data yang lengkap ya. Kemudian tipenya float dan integer. Untuk yang selanjutnya di sini ada X dan Y. Di sini X-nya di f.ilog kita masukkan semua baris, semua kolom kecuali yang terakhir, yang artinya kolom salary ini tidak dimasukkan, hanya memasukkan year experience yang ini saja. Begitu juga dengan yang Y di filog, kita hanya memasukkan yang terakhir atau salary, tidak memasukkan year experience seperti ini.
kemudian untuk lebih meyakinkan kita bisa mengecek langsung x di sini, x aktifkan x di sini, terus run, nanti hasilnya akan timbul. Tapi karena saya sudah run tadi, jadi tidak perlu di sini. Dan y adalah salary. Nah, setelah itu jika sudah melihat hasilnya, kita hapus saja, tidak apa-apa, agar lebih rapi. Setelah itu kita masukkan atau pisahkan data kita menjadi dua bagian, yaitu extend dan extest. Kita masukkan from scalar.module.selection import trend.test.spirit. Kita akan split data yang kita punya menjadi dua bagian, xtrend, xtest, ytrend, ytest, trend test, split x, y, test size 1/3, random state sama dengan 0, yang artinya 0 ini data trend atau testing itu datanya tetap, tidak di random. Saat menjalan program secara ulang, selain memiliki data trend yang tetap, kita juga memiliki data testing. Nah, setelah itu kita masukkan from scaling linear model invert linear regression. Lalu kita pin yang ini, kita fit, terus extend, ytrend, karena kita tidak akan menggunakan extend dan ytrend sebagai data training. Setelah itu kita masukkan y fruit regression prediction, atau y yang ingin kita prediksi. Di sini kita telah membuat modelnya ya. Setelah itu kita prediksi data y menggunakan xtest. Yang ini menggunakan data xtest. Sebentar. Ini. Setelah itu kita visualisasikan menggunakan matplotlib .pylon as_plt scatter xtrend, ytrend, color kita menggunakan green ya, green atau hijau. Berarti float, extend, regression, prediction, extend, color, red atau merah. Di sini labelnya kita pakai salary aja. Untuk di sini dapat kita lihat di sini xtrend dan ytrend data yang akan kita gunakan untuk training ada di sini, bagian sini. Oh ya, ini adalah grafik untuk training.
Sedangkan yang ini untuk testing, yang ini untuk testing. Setelah ini semua sudah selesai, selanjutnya yang kita lakukan adalah memprediksi sebuah angka baru, yaitu angka dari first year experience yang tidak ada pada data yang kita punya. Kita ingin melihat atau memprediksi data berapa gaji yang akan didapatkan oleh seseorang dengan pengalaman tertentu. Fred, lalu ketik salary Fred, regression prediction. Misalkan kita ingin melihat gaji dengan pengalaman 20 tahun yang akan muncul, yaitu 2137 35 213.735 ya. Jika kita rubah ini menjadi 15 misalnya, hasilnya juga akan berbeda, yaitu salary font $167.005. Berapapun angka pengalaman yang diprediksi, hasilnya juga akan secara otomatis keluar oleh machine learning, bisa ditentukan oleh machine learning. Misalkan kita nih ingin melihat misalkan 200, kita lihat berapa hasilnya. Tuh kan, hasil yang didapat dari 200 tahun pengalaman hasilnya sangat tinggi, yaitu ratusan berapa ini, 1.896.000 ya, mungkin itu. Jika kita rubah ini menjadi 10, misalkan hanya 10 pengalaman saja, 10 tahun pengalaman, hasilnya 120.275. Coba kita ubah angkanya menjadi 5 pengalaman saja, 5 tahun pengalaman. Coba kita lihat, hanya mendapatkan $7.354. Kita rubah jadi 20 saja ya. Coba misalkan 25 ini, yang akan muncul adalah 26.464. Oke. Sini kita tambah buat hasil saja sini. Nah, maaf, ini ada kesalahan. Di sini